Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sapa Pagi LPKIA Jaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama saya Wahyu Nurdiaka pada hari ini telah hadir narasumber kita Bapak Muhtarudin. Selamat datang Pak Muhtar. Selamat datang Pak Wahyu. Pak Muhtar ini agak digeser apa ini? Iya. Ya, Pak Muhtar kelihatan ganteng guys hari ini. Iya, oke. Pak Muhtar gimana? Kabarnya baik ya? Baik, alhamdulillah Pak Wahyu. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan ini banyak masukan dari teman-teman SMK dan teman-teman kuliah serta alumni terkait dengan kompetensi di bidang pajak, Pak. Ya. Nah, dengar-dengar katanya di LPKI ini kan adalah salah satu tax center ya, tax centernya DJP Pajak, DJP Pajak betul Ya, Pak? Direktorat Jenderal Pajak, betul. Oh, ya. Itu mulai kapan Pak? Sejak kapan itu Pak? Ya baik, jadi sejak tahun 2013 ya bahwa LPKIA di sini diberi amanat oleh Direktorat Jenderal Pajak ya untuk ikut berpartisipasi ya dalam mensosialisasikan setiap peraturan-peraturan perpajakan atau dengan kata lain kepanjangan tangan dari Ditjen Pajak ya untuk menyampaikan ya topik-topik tentang perpajakan ya, supaya masyarakat lebih memahami gitu ya. Itu jadi sejak tahun 2013 Pak. 2013 ya. Jadi 2013 LPKI sudah bekerja sama dengan DJP Pajak untuk sosialisasi Pak ya? Iya betul. Nah di samping itu Pak katanya di LPKI ini juga memberikan fasilitas atau memfasilitasi terkait dengan brevet pajak pas sertifikasi, betul Pak? Ya, jadi selain kita di sini membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan setiap peraturan perpajakan, juga di kampus kami itu juga dalam rangka pengabdian pada masyarakat juga di sini memberikan pelatihan untuk sertifikasi perpajakan yang kita kenal dengan istilahnya brevet A, brevet B ya. Ya, jadi sudah angkatan yang kedua, jadi mau masuk ke angkatan yang ketiga. Angkatan yang ketiga Pak ya? Betul. Ini terkait dengan pertanyaan yang di Nexus nih Pak dari anak-anak SMK nih, katanya mereka juga ada yang berminat untuk pajak karena ada yang dari lulusan SMK ini pengen langsung kerja. Iya. Nah ini kalau lulusan SMK ini biasanya dia bisa langsung mendapatkan brevet A sama B atau bagaimana Pak? Ya. Betul, jadi sekali lagi mungkin di antara adik-adik siswa-siswa SMA, SMK ya, yang ingin nanti setelah lulus itu berkarir di bidang perpajakan ya, misalnya di seorang tax officer di suatu perusahaan, maka untuk membuktikan bahwa Anda ini punya kompetensi tersebut harus memiliki yang namanya sertifikat brevet A, brevet B itu. Jadi saya kira kalau adik-adik siswa-siswa SMA, SMK ini berminat untuk ya di sini mendapatkan kompetensi ya di bidang perpajakan, marilah bersama kami bergabung dengan Politeknik Komputer Niaga LPKIA ya untuk ya mengikuti yang namanya pelatihan brevet A, brevet B itu ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang di SMK kemungkinan besar untuk mendapatkan brevet A dan B harus ada kompetensi tambahan ya Pak. Iya, betul. Jadi sementara mungkin di SMK ini bisa sampai, kalau sampai A bisa ya Pak ya? Sampai A. Ya, jadi tingkatannya tuh yang terendah tuh brevet A, kemudian dilanjutkan ke brevet B, dan yang tertinggi itu brevet C. Ya. Jadi kalau untuk anak SMK, ya disinilah untuk pemula ya cukup brevet A saja dulu ya, karena memang untuk brevet A juga di sini ya dibutuhkan ya pemikiran, waktu, dan juga di sini kompetensi yang harus betul-betul dipersiapkan dengan baik gitu ya. Jadi saya kira untuk SMA, SMK itu cukup brevet A saja dulu gitu ya. Tapi nanti kalau Anda mengikuti suatu pelatihan juga di sini akan langsung menuju ke brevet B gitu ya. Jadi kalau untuk yang basic nih Pak Muhtar, untuk yang A berarti mereka harus minimal punya kompetensi apa Pak? Minimal Pak? Ya sebenarnya di sini kalau prinsip kami di Politeknik LPKI itu bagi mereka yang mengikuti pelatihan tuh dianggap semuanya itu belum memahami tentang perpajakan. Jadi dari nol lagi gitu ya. Nah, tetapi kalau alangkah lebih baiknya lagi kalau misalnya yang bersangkutan itu sudah memiliki kemampuan ya minimal akuntansi keuangan dasar lah gitu ya, mampu menyusun laporan keuangan, itu adalah sudah lebih dari cukup ya untuk memulai pelatihan brevet pajak itu Pak. Nah begitu teman-teman ya, jadi buat yang dari SMK dan SMA, kalau Anda berminat untuk brevet pajak, ternyata mudah sekali syaratnya ya, salah satunya harus menguasai basic tentang laporan keuangan ya Pak Muhtar ya. Dan kalau Anda mau dapat yang brevet B, kemudian C, tentunya harus lanjut dong kuliah. Nah kebetulan Pak Muhtar ini beliau adalah salah satu
Ya. Dosen di Politeknik Komputer GLPKIA, salah satunya adalah program studi komputerisasi di bidang pajak Pak Mutar ya. Betul. Jadi kalian bisa ketemu dengan beliau nanti di bidang pajak ahlinya ya beliau. Ya. Nah Pak Mutar, ini ada yang menarik tadi juga perlu disampaikan bahwa kalau dari SMK SMA kan tadi basicnya A Pak ya. Kalau mau ke B mungkin teman-teman nanti bisa lanjut kuliah ya Pak ya. Kuliah untuk dapat B dan C. Nah terkait dengan sertifikat ini nih Pak Mutar, tentunya kan ini sertifikat ini banyak digandrungi termasuk alumni juga Pak. Ya. Bahkan masyarakat umum ini banyak yang menanyakan di media sosial bahwa bagaimana kalau kami punya sertifikat pajak ini, apakah ada peluang yang menarik di perusahaan? Misalnya contoh jabatannya itu kalau bracket A kira-kira apa gitu kan, hampir semua perusahaan hampir butuh Pak itu Pak tentang orang pajak Pak. Emang nggak Pak Mutar? Baik, jadi di perusahaan itu untuk bidang perpajakan tuh di sini harus mempunyai kompetensi ya, mereka di sini mempunyai kemampuan di bidang tech officer gitu. Jadi di situ adalah mampu di sini untuk mengisi SPT ya, orang pribadi ya, atau juga di sini SPT untuk PPH karyawan gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian ya bagi lulusan SMA, SMK ini sudah di sini mampu gitu kalau seandainya dibekali dengan brevet A, brevet B ya. Nah, tadi terkait dengan ya masyarakat yang berminat ya. Nah, silakan ya di sini siapapun di sini bisa mengikuti untuk pelatihan brevet pajak ini ya. Bukan saja dari SMA SMK ya, di sini yang lulusan D3 bahkan yang lulusan S1 pun ya. Ya, di sini silakan saja kalau mau mengikuti pelatihan brevet pajak ya. Nah, saya kira di sini peluang-peluangnya di suatu perusahaan itu ya, di sini bahwa semakin besar suatu perusahaan semakin tinggi juga di sini kedudukan perusahaan, jelas di sini semakin kompleks masalah perpajakannya ya, sehingga dengan demikian nanti ada yang khusus menangani tentang tech officer tadi, tapi ada juga yang jadi supervisornya untuk melakukan tech review ya, bahkan di sini untuk jadi seorang manajer gitu ya. Ya, nah itu ya. Nah tapi kalau misalnya karir di konsultan pajak, nah itu beda lagi gitu ya. Jadi yang bersangkutan di sini ya harus mempunyai kemampuan semua aspek di bidang perpajakan gitu ya, gitu. Ya, jadi saya kira di sini peluangnya cukup besar. Besar ya. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi tidak rugi kalau kalian punya brevet pajak ya. Nah terutama kalau kuliah tadi di program studi komputerisasi akuntansi ya, karena sudah paket bundling dengan kurikulum. Jadi kalian sudah bisa dapat sertifikat brevet pajak. Baik Pak Mutar, ini untuk teman-teman yang mau daftar mungkin nanti ini alamatnya di sini ya teman-teman. Ini alamatnya. Jadi Jalan Soekarno-Hatta nomor 46 Bandung, LPKIA, ada tech center di sana ya. Silakan nanti hubungi ke sini, datang ngobrol-ngobrol. Kalian bisa ikuti baik orang umum, SMK, SMA, tentunya adik-adik ya. Kemudian alumni juga boleh ya yang butuh meningkatkan kompetensi untuk bidang kerja. Nah terkait dengan peluang ini Pak Mutar, ini juga banyak ditanya nih, bagaimana sih jadwalnya gitu Pak, kira-kira kalau misalnya nanti kita mau mengikuti brevet ini kira-kira gimana, apakah bisa fleksibel gitu, karena ini ada yang kerja Pak, ada juga yang mungkin dia kuliah ya, kemudian masih sekolah, gimana Pak Mutar? Ya baik, jadi di sini kami menyelenggarakan ada 2 kelas ya, ada kelas reguler ya, itu di waktu pagi sampai siang hari ya, dan ada yang namanya kelas karyawan atau kelas sore ya, itu sore sampai malam gitu ya. Jadi dengan demikian durasinya ya sekitar satu hari itu antara 2 sampai 4 jam gitu ya. Gitu. Jadi saya kira itu adalah untuk penjadwalan. Ya, jadi jadwalnya ada 2 jadwal teman-teman ya, bisa pagi bisa malam ya, tergantung. Jadi fleksibel lah Pak ya. Ya fleksibel waktunya. Ya. Kira-kira berapa lama Pak? Berapa jam pelatihannya supaya teman-teman ini punya ilmunya, kemudian dia bisa ikut ujian? Ya, memang yang terjadwal. Ya, di sini kami sesuai dengan kurikulum dari Direktorat Jenderal Pajak ya, untuk brevet A, brevet B itu sekitar 72 jam ya. 72 jam. Nah, itu kalau misalnya 1 minggu kita 3 kali pertemuan saja misalnya A 4 jam, ya berarti kan di sini 1 minggu sudah 12 jam. Ya, berarti dengan demikian ya lebih kurang selama 6 minggu di sini kita sudah bisa menyelesaikan ya untuk serangkaian pelatihan brevet pajak ini gitu. Wah, luar biasa, 6 minggu kurang lebih sebulan setengah ya Pak ya? Sebulan setengah kalian bisa dapat sertifikasi brevet pajak. Nah, kami doakan lulus nanti ya, supaya bisa naik ini Pak, naik jabatan Pak. Ya, betul. Baik Pak Mutar, ini cukup banyak sekali yang disampaikan buat teman-teman. Terima kasih atas hadirnya hari ini Pak Mutar.
Nah, sekali lagi nanti kita juga akan mengundang di agenda selanjutnya, yaitu terkait dengan bagaimana kompetensi berdapat pajak bisa dilaksanakan sehingga Anda bisa punya kompetensi tambahan. Nah, sebagai penutup kita coba tanyakan terkait dengan infrastrukturnya nih. Tentunya kan kita butuh tahu nih ya, apa sih yang kalau kita ikut kegiatan ini kemudian apa sih yang difasilitasi misalnya. Labnya gimana Pak labnya Pak? Ya, baik. Jadi di sini karena sesuai dengan kemajuan teknologi informasi ya, serba digitalisasi, ya kita masuki era industri 4.0 gitu ya. Sehingga dengan demikian ya kami pun dalam pelatihan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di situ. Jadi oleh karena itu ya selain kita mempelajari teori juga di sini kita mempelajari praktik, dan praktiknya tidak manual tapi sudah terkomputerisasi gitu ya. Jadi kita nanti akan masuk ke fasilitas lab gitu ya, yang dilengkapi dengan internet ya, karena sekali lagi untuk pelaporan pajak itu sekarang sudah online gitu ya. Dan sekali lagi bahwa ini fasilitas kami sudah memenuhi gitu untuk di sini mengikuti perkembangan teknologi di bidang perpajakan yang memang Dirjen Pajak di sini sejak tahun 2016 itu sudah mencanangkan bahwa untuk pajak itu sekarang sudah sistemnya adalah elektronik atau disebut dengan elektronik surat pemberitahuan ya, SPT. Ya, jadi itu. Jadi saya kira di sini sudah lengkap fasilitas kami. Ya, jadi infrastruktur sudah sangat mendukung. Dikasih bocoran sedikit ya, sudah menggunakan i7. Ya. Jadi nanti SPT-nya sudah sangat canggih Pak ya. Ya. Nah kemudian satu lagi mungkin Pak Muntar terkait dengan modul nih. Modulnya nih gimana nih? Modulnya disediakan atau gimana Pak? Ya baik, jadi kami di sini menyediakan nanti dalam bentuk CD ya Pak, jadi soft copy saja lah gitu ya. Flash disk mungkin Pak ya? Ya flash disk lah gitu ya, sehingga dengan demikian itu lebih mudah dibawa-bawanya, jadi tidak tebal-tebal ya. Jadi ada paket modul Betul, Pak ya, ada modul ya. Jadi intinya ada paket modul, ada paket software, ada latihan, ada infrastruktur lab, wah luar biasa lah. Nah nanti untuk price list harga Anda bisa datang aja langsung ke Tech Center LPK. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa gabung, subscribe, like, share, and comment. Oke, buat kemajuan podcast kita LPK Jaya. Mereka. Terima kasih Pak Muntar. Sama-sama, Pak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.